See you lagi guys dalam Pinex untuk gerak eksaminasi. Kali ini kita akan bicara dengan rekan-rekan lawyer. Di samping saya adalah Bang Sunan Bendu, Bang Medi, Bang Salman Manalu, dan Bu Lucy, manajer lawyer. Kita akan membicarakan tentang PK Sakatata lebih dalam. Pertama kita akan coba diskusi dengan Bang Sunan Bendu. Bang Sunan, kalau menurut Bang Sunan, tema PK yang diajukan oleh Saka Tatal ini, sepanjang kemudian novumnya adalah bukti yang menunjukkan kualitas yang dapat membuktikan bahwa hari ini terpidana itu bukan pelaku, ya dimungkinkan ini akan bukan pelaku. Peristiwanya itu peristiwa pidana ataukah kecelakaan tunggal? Kalau yang saya telaah dari proses atau perkembangan hukum atau peristiwa yang hari ini terjadi, saya tidak melihat adanya para pelaku ini pada lokus dan tempus delikti. Artinya saya tidak melihat adanya alat bukti yang menunjukkan para pelaku yang hari ini terpidana ini pada lokus dan tempus delikti. Sehingga jauh menurut pikiran saya untuk disebut sebagai suatu bentuk pelaku tindak pidana, kan begitu. Bang Medi, kalau novumnya gimana itu? Kalau kita lihat novum yang ada di dalam sidang Saka Tatal itu kan terdiri dari beberapa foto, diantaranya ada foto Vina, foto Eki, foto pada saat Vina meninggal di rumah sakit, gitu. Kemudian ada videonya Deddy Mulyadi, kemudian video Kapolri yang pemeriksaan harus berdasarkan scientific crime investigation. Itu masuk dalam novum foto-foto seperti itu? Foto-foto itu pemohon PK itu mengisyaratkan kepada majelis hakim itu bahwa pemeriksaan pada 2016-2017 itu terjadi kesalahan yang dianggap oleh para pemohon fatal. Ada beberapa saksi-saksi di dalam sidang PK Saka Tatal itu tidak dihadirkan pada saat persidangan di 2016. Kalau fotonya itu sebagai novum itu cocok tidak? Itu kan wilayahnya udah wilayah pertimbangan hakim PK nanti. Hanya saja kenapa kemudian foto itu dihadirkan, itu ingin menjelaskan tentang bagaimana korelasi antara foto dengan keterangan pelaku-pelaku ataupun saksi-saksi yang dihadirkan di dalam sidang PK, baik yang dulu memberikan keterangan di 2016 ataupun yang belum pernah dihadirkan sama sekali. Itu kan dihadirkan semua. Artinya foto itu mau menunjukkan korelasi dengan keterangan saksi bahwa match enggak gitu. Iya, begitu arahnya. Sering nggak sih kalau novum itu berupa foto itu? Saya kok jarang ya foto jadi novum gitu tuh. Kalau foto dijadikan sebagai novum itu kan begini sebenarnya. Dalam tindak pidana yang dinilai itu kan adalah korelasi antara satu dengan yang lain. Baik itu bukti surat. Bukti surat dalam perkara ini kan diantaranya itu adalah visum. Nah, visum ini nanti akan mengarah kepada apakah punya relevansi dengan keterangan-keterangan saksi ataupun ahli. Ketika nanti kemudian ditemukan relevansinya, maka itu yang kemudian dimaksudkan oleh pemohon PK untuk disampaikan kepada majelis yang akan memutus PK. Terjadi nggak relevansi itu? Atau keterkaitan antara keterangan yang satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan foto ataupun hasil daripada visum gitu tadi. Bang Salman, kalau keterangan saksi-saksi dalam sidang PK, artinya PK ini kan sifatnya memeriksa sebagai bahan untuk kajian di Mahkamah Agung sebagai pemutus. Artinya ruang keyakinannya kan bukan di hakim pemeriksa ini toh. Kalau saksi-saksinya itu menurut Bang Salman memiliki relasi yang kuat enggak untuk menerangkan peristiwa-peristiwa? Begini, itu kan saat sidang PK gitu, Kota Cirebon itu banyak juga pendapat bahwa gitu. Termasuk Purnawirawan Bareskrim yang menyatakan bahwa ada pun 60 saksi yang menyatakan itu terjadi tindak pidana pembunuhan, tetapi kesaksiannya tidak ditunjukkan oleh alat bukti, itu kekuatannya sangat lemah. Balik lagi, apakah kesaksian itu dapat menjadi pertimbangan
majelis hakim yang memutus PK, tentu saja bisa dapat. Tapi catatannya begini, apakah ada bukti? Kita kan dari awal perkara ini meledak kan selalu membicarakan mana bukti chattingan. Apakah HP itu diperiksa? Dan yang anehnya sekarang lagi viral juga bahwa setiap tindak pidana yang melibatkan aparat kepolisian CCTV pasti mati. Kemudian HP-HP korban, HP-HP pelaku apa itu kan semuanya pasti ada pembicaraan dimulainya. Karena ini menyangkut ada yang didakwa tentang pembunuhan berencana. Berarti kan ada rencana sebelumnya yang disusun bahwa sampai mana, ketemu di mana, bagaimana kita cara membunuh atau bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi untuk alat persidangan saksi kemarin itu ya sangat lemah sekali buat saya, Bang. Kalau misalnya kemudian ada yang bertanya, klasifikasi Purnawirawan Polri itu sebagai saksi itu korelasinya apa? Apakah dia itu saksi fakta atau saksi ahli? Ya tentu saja itu kan didengarkan sebagai ahli karena dia pengalaman dia di Barreskrim. Bagaimana sih setiap proses di Polri itu dijalankan, berarti kan otomatis tingkat mabes dia alumni. Bagaimana prosedur yang harus dijalankan dan bagaimana kejadian 2016-17 itu dijalankan oleh Polres Kota Cirebon. Nah, apa sih perbedaannya? Apa yang SOP-nya, apa siklusnya yang harus diterapkan, apa yang tidak diterapkan dalam proses? Kalau saksi itu Pak Dedi itu mantan Bupati Purwakarta. Kalau Dedi, saya juga kurang paham kenapa Pak Dedi ada di situ ya. Karena kan saya dengar isunya itu sempat di keberatan bahwa dia hadir di situ. Kolusi, asasnya peristiwa pidana itu mencari kebenaran material. Maka sebagai fungsi linier, jaksa maupun hakim itu 70% sudah punya keyakinan pendahuluan bahwa berkasnya masuk dalam kesempurnaan seseorang melakukan pidana. Kita melihat dari proses pembuktian bahwa awal memang kita kalau bicara pemeriksaan di kepolisian kan paling tidak sudah dua alat bukti ya untuk menaikkan status seseorang menjadi seorang tersangka. Jadi proses inilah kemudian yang diupayakan kepolisian membuktikan selengkap-lengkapnya. Kemudian para saksi yang tadinya kemudian secara cepat menjadi tersangka, sehingga kemudian pengolahan yang terjadi pada pemeriksaan di kepolisian juga menurut saya ya kita seperti yang terjadi pada fenomena sekarang lah, kurang bisa dipandang pertanggungjawabannya terhadap proses pemeriksaan pembuktiannya. Bang Medi, rentetan peristiwa pidana adanya saksi menurut rasio logis hukum harusnya diperiksa karena memiliki relasi atau relevansi kuat dengan peristiwanya, tetapi tidak diperiksa dalam kaitan mencari kebenaran material versus penyidik yang penting menyalahkan seseorang. Adanya saksi Wida dan Mega, kenapa dulu tidak diperiksa oleh penyidik? Itu suatu pelanggaran kode etik atau bukan? Layaknya pemeriksaan yang paripurna itu sebenarnya harus sifat pemeriksaannya itu harus terintegral dari semua peristiwa, tempatnya, pelakunya, barang buktinya. Itu semuanya harus bunyi yang mengarah kepada tindak pidana apakah yang terjadi. Apakah memang itu tindak pidana pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas atau tindak pidana yang lainnya, kan begitu. Jadi bunyinya harus sama, nggak boleh bunyinya beda-beda. Nah, pada perkara ini ternyata kejadian 2016 kemudian pemeriksaan sampai kemudian putusan di 2017 ternyata terdapat banyak sekali celah yang kemudian di tahun 2024 ini meledak persoalan. Persoalan yang meledak ini kan pada persoalan bagaimana kemudian pemeriksaan itu dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya penyidik itu lakukan. Bahwa kemudian di sidang PK Sakatatal muncul beberapa saksi baru yang pada tahun 2016-17 itu tidak dihadirkan di dalam persidangan, ini kan menjadi satu kelemahan sebenarnya. Kenapa di tahun 2016-17 itu tidak dihadirkan? Apakah kemudian ini ada dalam tanda kutip ada kesengajaan yang dilakukan oleh penyidik
disembunyikan ya dalam arti, atau mungkin memang betul-betul penyidik tidak tahu. Karena ketika dikonfirmasi ternyata keterangan Widi dengan Mega itu, kenapa kemudian tidak diminta keterangan? Itu mereka tidak tahu menau, tidak ada panggilan, tidak ada apa kan begitu. Padahal berdasarkan keterangan yang terjadi di muka persidangan itu, Widi dan Mega itu secara tegas menyampaikan bahwa mereka berkomunikasi dengan almarhumah, dalam hal ini adalah Vina, di pukul 22.14 atau 22.12. Sedangkan kejadiannya juga di antara rentang jam 9 sampai setengah 11. Nah, ini kan ada sesuatu yang benar yang mana? Apakah keterangan Mega dan Widi atau memang keterangan dari para saksi yang dulu dihadirkan di pemeriksaan awal 2016-17. Gini, Bang Medi, ada pendapat dari salah seorang penasihat Kapolri bahwa hakim dalam menentukannya minimal dengan 2 alat bukti. Saya jadi bertanya-tanya, kalau minimal 2 alat buktinya terpenuhi, tapi konstruksi keyakinannya ini kan jadi bermasalah kalau ceritanya kayak seperti itu. Iya, saya melihat bahwa secara kerangka berpikirnya KUHP itu jelas 184 sudah menjelaskan secara konkret begitu ya, tentang bagaimana kemudian majelis hakim itu memperoleh sebuah keyakinan yang didasarkan dengan 2 alat bukti. Hanya saja pada persoalan pemeriksaan khusus dalam perkara ini menjadi sesuatu yang tidak jelas ketika sesuatu yang sudah ingkrah kemudian dibongkar kembali, yang semua praktisi hukum menduga, bukan menjustifikasi, menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam proses 2016-2017. Itu terbukti dengan adanya banyaknya semua saksi yang melakukan pencabutan keterangan, kecuali hanya Aep yang tidak mencabut. Per hari ini hanya Aep yang tidak mencabut, selebihnya itu mencabut. Yang kedua, hadirnya saksi-saksi yang baru yang pada tahun 2016-2017 tidak dihadirkan. Yang ketiga, pengakuan dari semua terpidana, termasuk yang sudah bebas yang mengajukan sebagai pemohon yaitu Saka Tatal, juga melakukan pembaruan dalam memberikan sebuah keterangan yang baru. Artinya bahwa 90% lebih dari perkara ini semuanya dicabut, dibikin dengan konstruksi yang baru berdasarkan pengakuan mereka semua. Nah, persoalannya bukan soal yang benar yang salah mana, tapi bagaimana kemudian ya tadi media PK itu dijadikan sebagai ajang pembuktian bahwa yang mempunyai relevansi yang kuat tentang kejadian itu apakah berdasarkan berkas dan putusan 2016-2017 atau pemberkasan yang sekarang berdasarkan keterangan-keterangan baru di dalam PK begitu. Nah, kita dengarkan minggu ini akan didaftarkan 7 terpidana melakukan PK kembali. Ya, artinya ini juga sebagai media untuk bagaimana kemudian memperkuat saja antara PK-nya Saka Tatal dengan PK-nya para terpidana. Mana yang kemudian bisa membuktikan dan lebih kuat bahwa kejadian 2016 itu pembunuhan atau kecelakaan tunggal. Bang Sunan, putusan hakim itu punya kira-kira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebisa mungkin dia mendekati dengan kebenaran senyata-nyatanya. Kalau melihat konstruksi putusan, modus operandinya itu sedemikian jelas. Kemudian faktanya sekarang ini diketahui tidak berurutan. Ini cerita nanti bagaimana ini? Jadi begini, bahwa kuhap ini kan sebenarnya dirancang dalam rangka untuk membatasi proses-proses hukum bagaimana mestinya kan begitu. Nah, yang saya perhatikan di sini itu mulai dari proses istilahnya mengungkapkan sebuah alat bukti, karena kita kembali ya dalam proses pengambilan keputusan pasal 183 itu kan merujuk kepada bukti mana yang kemudian diajukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada ini menjadi kesimpulan oleh majelis hakim. Nah, perlunya apa? Bahwa disinilah kemudian setiap tahapan proses menegakkan hukum dalam konteks hukum pidana itu kita harus berhati-hati, cermat dalam apa? Dalam memilih dan menentukan. Yang pertama apa? Menentukan apakah kemudian selaku penyelidik ini menentukan apakah ini
terindikasi suatu perbuatan pidana atau bukan. Yang kedua, kalau kemudian ini terindikasi suatu tindak pidana, maka yang diperhatikan adalah bukti mana yang telah menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar suatu tindak pidana. Selanjutnya, dari bukti itu telah menunjukkan apakah dia atau tidak sebagai bentuk pelakunya. Itu yang menjadi penting. Karena apa? Prinsipnya itu kan unjuk bukti. Dalam hukum pidana itu unjuk bukti. Makanya pembuktian dalam hukum pidana itu tidak semerta-merta hanya pada pengadilan. Karena apa? Upaya paksa dalam pidana itu sudah muncul dari penetapan tersangka. Bukti yang dihadirkan atau yang ditemukan juga harus menunjukkan atau membuktikan bahwa orang ini adalah patut keras sebagai pelakunya. Nah itu mengindikasikan kenapa kemudian dalam pasal 183 hakim dalam memutus seseorang untuk bersalah atau tidak itu kan harus didasarkan kepada minimal 2 alat bukti dan mendapatkan keyakinan, kan begitu.